Kita lanjutkan pemotongan kuku kambing dengan cara diikat keempat kakinya menjadi satu, karena sangat kewalahan untuk dipotong posisi berdiri. Nah, ini kita mulai motong kuku bagian kaki kanan depan yang belum kita gunakan cairan yang ada pada gelas tadi. Jadi kita untuk mencoba memotong kuku kambing tanpa ada cairan baik deterjen, oli maupun cuka. Nah, ini kita coba dengan mencuci dengan deterjen yang cair tadi sebelum deterjen bubuk yang akan kami gunakan, karena menunggu datangnya deterjen yang bubuk. Nah, ini kita coba bersihkan dulu dan untuk meresap bagian kuku kita gosok dan diresapkan dengan deterjen cair tadi. Kita potong dengan alat pemotong ranting yang sudah kami siapkan. Nah, ini kamera yang pertama. Untuk lebih jelasnya nanti kita memakai kamera yang kedua agar lebih detail cara memotongnya. Nah, ini belum maksimal untuk peresapan deterjen cair tadi. Nah, kita potong lagi. Ini bagian kaki kiri yang panjang tadi, ini sangat kewalahan. Nah, ini deterjennya sudah datang yang bubuk, jadi ini pakai menggunakan deterjen bubuk merek Etek. Kita campurkan dengan air. Nah, kita gosok-gosokkan sampai meresap. Nah, ini jadi dengan cara seperti ini kita akan memudahkan untuk proses pemotongan kuku. Nah, pengambilan kotoran-kotoran yang menempel pada kuku. Nah, ini agak susah sekali. Nah, kita coba lagi sampai berapa ketahanan ataupun kelenturan pada kuku. Nah, itu deterjen yang kami gunakan mencari ini potongan kawat. Jadi kalau dengan cara menggunakan alat potong ranting tidak kewalahan, dan kita bisa menggunakan alat pemotong kawat. Nah, di setiap kuku itu ada beberapa ketebalan maupun ketipisan, dan ini mungkin sudah sangat lama sekali mengerasnya kuku, dan nanti kita potong dengan menggunakan gergaji. Nah, sementara kita cari dulu selah-selahnya yang bisa dipotong dengan alat pemotong ranting maupun ketokan kawat atau pemotong kawat. Nah, ini bagian kiri yang tadi sudah mendingan. Yang bagian kiri ini yang membuat kaki kambing itu pincang karena disebabkan kukunya terlalu panjang dan keras
sehingga tidak ada keseimbangan untuk berjalan, sehingga mengakibatkan kakinya terasa sakit. Jadi kalau kita lihat kambing yang jalannya kesakitan ataupun kalau lari tidak maksimal, agak pincang, itu berarti ada sebagian kuku yang panjang. Nah, ini kita coba dengan menggunakan gunting. Kalau tidak bisa berarti ketebalan. Jadi kalau untuk memotong kuku yang agak tebal menggunakan gunting yang besar, itu kadang bisa kadang tidak. Ya, kita lihat kondisi kuku yang bisa dipotong atau tidak. Nah, ini masih menggunakan alat potong ranting. Ini sekedar merapikan, karena berapa bulan kemarin, ya sekitar 1 bulan kemarin sudah dipotong, sehingga kita cuma merapikan. Dan yang paling sulit itu bagian kaki kiri, bagian depan, karena terlalu panjang kukunya dan terlalu keras. Nah, kita balik, tadi sudah sebagian sudah terpotong. Nah, ini kita balik dan akan kita gergaji, tapi tunggu sebentar, ini kita masuk ke video yang kedua agar diperjelas lagi untuk pemotongan kuku. Nah, kita ikat seperti ini. Ini kambingnya tenaganya sangat luar biasa, jadi sekali gerak luar biasa, apalagi kalau posisinya berdiri. Kalau keinjak kambing ini, wow, rasanya sakit sekali. Nah, ini kukunya yang sebagian belum terpotong. Nah, ini video yang kedua. Jadi yang pertama tadi agak kurang jelas, jadi kita menggunakan video yang kedua. Nah, kita menggunakan ini belum dikasih apa-apa, jadi masih aslinya, belum dikasih cairan tadi, baik deterjen maupun cuka. Agak keras ini. Jadi kalau kita mau motong, kita juga lihat posisi kukunya bagaimana, terus ketebalan kuku bagaimana, yang bisa dipotong menggunakan apa saja. Kalau kita bisa mengetahui ketebalan, kelenturan kuku yang ada pada kambing, itu menggunakan alat pemotong ranting sudah cukup. Nah, ini yang bagian kiri depan ini terlalu panjang, kita rapikan dulu. Kalau masih kewalahan, kita menggunakan gergaji. Nah, ini coba kita lihat, cara pemotongan pun harus pas, kalau tidak pas nanti bisa berdarah. Jadi bagian kuku yang kira-kira pas pori-pori ataupun yang bisa mengeluarkan darah, itu ada beberapa senti dari ukuran kuku. Nanti kita potong. Ini masih menggunakan alat potong ranting. Nah, ini kita guyur dengan deterjen. Ini masih dengan deterjen yang cair. Kita buka dulu agar mudah masuk cairan rinso atau cairan deterjennya. Nah, ini baru datang, kita buka deterjen merek Etek. Nah, kita campurkan air tadi.
kita guyurkan, dan bagaimana caranya itu deterjen bisa masuk ke pori-pori kaki sehingga membuat kuku menjadi lentur, tidak keras. Nah, ini kan bagian kuku yang bisa dipotong dengan potongan ranting. Kalau tidak bisa, kita menggunakan pemotong kawat. Jadi kita harus bisa mengetahui antara jarak potong dengan kuku. Jadi kukunya panjangnya berapa, kita bisa lihat. Nah, ini dengan menggunakan alat potong kawat agar bisa membuka. Ini pelan-pelan, ini agak keras karena cairan deterjen belum merasuk keseluruhan. Nah, yang bagian yang panjang yang belum, nah ini sangat keras sekali. Nanti kita gergaji, jadi kita merapikan dulu agar mudah cairan agar mudah masuk ke bagian kuku dan bisa lentur dan agar mudah dipotong. Nah, ini jangan takut karena baunya. Jadi setiap kuku kambing rata-rata bau. Kukunya sangat keras, jadi belum bisa deterjen belum merata, belum bisa masuk ke bagian bawah. Ini agak sulit dengan gunting. Nah, ini sedikit demi sedikit, tapi yang harus menggunakan alat potong ranting maupun potong kawat. Nah, kita harus mengecek dulu bagian kuku-kuku yang kira-kira bisa menggunakan alat-alat tersebut. Kalau tidak bisa, kita gergaji. Jadi sebelum kita gergaji, tetap menggunakan deterjen cair. Ini video yang kedua tadi. Jadi yang video yang pertama kita syuting dari, kita kamera dari jarak jauh. Nah, ini kita bisa lihat proses pemotongan kuku dengan jarak dekat atau dengan menggunakan kamera yang kedua. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya untuk menggergaji